Amalan apa yang sesuai dengan sunnah untuk sebelum atau sesudah kelahiran anak perempuan? Sebenarnya tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sebelumnya belum ada riwayat yang menjelaskan ada amalan khusus gitu. Tapi sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan ya, karena sekarang sudah ada teknologi canggih gitu kan. Bayi itu ternyata berpengaruh juga ya, kepada ketaatan dan kesolehan ibunya serta ayahnya ya, termasuk uang yang dimasukkan halal atau tidak. Itu berpengaruh semua kepada anak-anak. Kapan uang yang masuk itu halal. Kemudian juga orang tuanya dalam keadaan saleh, ya tetap hamil, sujud kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, membaca Quran, maka itu berpengaruh kepada janinnya. Dan ulama mengatakan alangkah baiknya kalau sekarang seperti sudah ada MP3, MP4, apalah ya, mungkin kalau zaman yang sebelumnya kita pakai tape recorder, didengarkan bayi itu dengan Al-Quran, maka itu sudah pernah dipraktikkan di beberapa negara Arab. Ternyata anak itu lebih cepat hafal Quran. Jadi pada saat mulai hamil didengarkan terus ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam didengarkan lagi walaupun ibunya lagi tidur gitu kan, tetap didengarkan. Jadi dia terbiasa. Ternyata setelah dia lahir itu lebih mudah untuk hafal Quran. Ini diantara metode kalau sebelum lahir. Tapi kalau secara khusus adakah riwayat? Belum pernah ada riwayat yang datang kepada kita dari Nabi SAW bahwasanya Nabi menganjurkan amalan khusus sebelum lahir ya. Kalau sesudah lahir ada banyak itu. Yang paling pertama adalah kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik, kemudian mengakikahkannya. Dan tolong saya tekankan ya, memberikan nama yang baik ini saya selalu anjurkan ini secara pribadi ya. Tinggalkan tradisi membuat nama yang terlalu panjang. Kita di Indonesia ini namanya Masya Allah gitu kan, Ahmad Muhammad Yusuf gitu kan, panjang sekali, Sri siapa gini-gini 3, 4, nanti cuma satu nama dipakai. Kita harus mencontohi kudwa kita. Nabi Muhammad SAW namanya cuma Muhammad. Abu Bakar, Umar, kan? Tidak pernah ada namanya Umar, Uthman, Ali ya. Umar sendiri, Uthman sendiri, Ali sendiri. Nama pendek-pendek semua, kan gitu. Itu yang sunnah. Dan nama juga itu usahakan jangan diringkas-ringkas. Muhammad ya panggil Muhammad, jangan mat gitu. Ya supaya memang berkah namanya ada gitu kan. Muhammad kan artinya terpuji gitu. Jadi saya sarankan tinggalkan nama yang terlalu panjang gitu. Saya sering ditanya begitu di SMS atau di BBM, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan namanya ini? Saya mau anak saya cerdas, bijaksana, pintar, gagah. Terus dipilihlah bahasa Arab satu-satu, dicopot-copot dari sini. Jadi nama anaknya panjang sekali. Untuk apa? Enggak usah. Contoh kita kan sudah ada. Dan Nabi SAW menuntun kita dengan nama-nama. Beliau mengatakan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya semua yang bernama Abdu kalau anak laki-laki. Kemudian datang setelahnya nama Nabi-Nabi. Kemudian datang setelahnya nama para sahabat Nabi. Kalau perempuan maka kita memilih nama-nama ibu-ibu Nabi seperti Maryam gitu kan. Kemudian istri nama-nama wanita-wanita saleh yang disebut dalam Al-Quran atau dalam Sunnah seperti Asia istrinya Fir'aun yang beriman gitu kan. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi 4 wanita pemimpin ahli surga, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam gitu kan. Itu diantaranya. Itu ada nama-nama sahabiat banyak sekali. Dan rata-rata namanya ini semua kalau anda lihat pasti satu nama saja. Juga berhubungan dengan nama ini, kalau sudah menikah, tolong akhwat kita kalau belum paham hukum ini, jangan pernah hilangkan nama ayah anda. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan si A, nikah dengan si B. Nama ayahnya dia A binti Z misalnya. Begitu dia nikah, diganti nama ayahnya dengan nama suaminya, nggak boleh. Nabi SAW melarang menisbatkan nama kepada selain ayah. Makanya Aisyah setelah menikah dengan Nabi SAW namanya Aisyah binti Abi Bakar. Nggak pernah dikatakan Aisyah Muhammad. Mana pernah? Nggak pernah. Hafsah tetap Hafsah binti Umar. Tidak pernah sama sekali. Kita kan punya syariat, harus dipenuhi, harus kita ikutin gitu. Jadi pilihlah nama-nama yang benar. Dan tidak ada masalah orang Indonesia tapi namanya nama Arab. Kenapa memang? Karena masalah. Kita kan memilih nama-nama yang baik ya. Tapi juga nama Arab harus ditahu artinya. Karena ada orang di Pakistan pernah terjadi begitu. Anaknya lahir kembar, dia bilang saya harus buka Quran. Buka nama, dapat kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Dikasih nama anaknya khairum bariyah itu surga, syarrum bariyah itu neraka, gitu kan? Karena dia pikir ini mirip, ya sudah diambil. Nggak bisa juga begitu, harus tahu artinya, gitu kan?
Jangan juga salah, makanya saya kategorikan tadi, cari nama-nama yang sudah dipakai oleh sahabat. Sahabat itu sudah jelas banyak, ada 70.000 sahabat, banyak sekali. Itu kan nama-nama yang bagus-bagus, apalagi yang punya peran-peran besar dalam Islam. Dan juga pada saat memberi nama, niat berpengaruh ya. Kalau ada orang memberikan nama, dia cari satu orang, seperti sekarang misalnya ada tokoh-tokoh yang terkenal di dunia, tapi tidak baik ibadahnya. Lalu dia bangga, anaknya dikasih nama itu, dengan contohnya supaya seperti itu. Nanti jadi begitu juga, nanti bahaya. Kita harus minta supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah gitu kan. Yang pertama kasih nama, yang kedua akikah. Anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Bagaimana jantan atau betina boleh. Umurnya minimal 1 tahun kalau kambing, kalau domba 6 bulan. Yang penting tidak cacat. Dan dianjurkan kalau bisa si ayah sembelih sendiri. Belajar untuk menyembelih itu termasuk sunnah ibadah, gitu kan. Dan ini tidak boleh diganti hewan lain, harus kambing. Saya itu hari sempat lihat cuplikan ceramah dari salah satu ustadz di Jawa Timur. Saya kaget gitu, bahas masalah akikah gitu kan. Lalu moderator tanya, Ustadz, akikah itu boleh nggak diganti? Kalau orang tidak mau kambing diganti sapi? Oh boleh saja. Makin besar hewannya makin besar pahalanya. Berarti kalau unta lebih besar lagi pahalanya. Ini dari mana ini? Lalu moderator sempat bilang begini, loh selama ini saya ikuti ustadz, ini di shooting ya, selama ini saya ikuti ustadz-ustadz lain selalu mengatakan memang terkisar di kambing saja. Oh memang mereka, kalau saya lain. Wah ini berani sekali gitu. Saya sampai kaget loh, ini orang luar biasa ini. Siap-siap dibakar di api neraka ini. Nah, membuat hukum sendiri bagaimana itu? Yang Nabi SAW sudah tentukan kambing nggak pernah diganti, nggak bisa kecuali domba saja kan gitu. Nggak bisa diganti itu walaupun dia orang bule, dia orang Afrika, orang Arab, orang Melayu sama saja kan gitu. Dan ini disunnahkan dan dianjurkan di hari ke-7, di hari ke-7 dari lahirnya. Nah hari ke-7 dari lahirnya ini dihitung dari hari dia lahir. Misal dia lahir Selasa malam, mulai hitung hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti hitung sampai 7 hari ke depan. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua mengatakan masih boleh menggunakan hadis yang masih dipersingkan oleh para ulama. Ada yang menghasankan, Ibnu Qayyim diantaranya mengangkat hadis ini. Boleh di hari ke-7, hari 14 atau hari ke-21. Kemudian yang ketiga adalah mentahnik. Tahnik itu mengunyahkan kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langit si bayi tadi. Lebih baik kalau ada orang soleh yang bisa diminta, karena para sahabat biasa meminta Nabi SAW mentahnikkan. Kalau tidak kita ragu, maka boleh orang tuanya. Itu kan orang tuanya sendiri, makanya dianjurkan. Tidak ada batas hari, ini kapan saja boleh dilakukan, terutama waktu masih baru lahir. Kata ulama, sangat sehat kalau yang pertama masuk ke dalam perut si bayi itu ASI ibunya dan sari kurma tadi. Jadi dikunyah sampai halus sekali, betul-betul halus, baru ditempelkan ke langit-langit dan sangat sedikit saja. Itu ukurannya sedikit saja, gitu kan. Ini juga tahnik, gitu kan. Ini diantara yang dilakukan pada saat mereka sudah lahir gitu. Nah tidak ada dalam Islam itu pusarnya pada saat lepas sisa plasenta, itu sering dibahasakan ini saudaranya. Maka harus tahu dalam kendi ditanam di tanah. Dari mana ini? Enggak ada masalah itu. Biar Anda taruh di sungai dia mengalir enggak masalah. Katanya kalau dimakan hewan nanti bisa jadi nakal dia. Bisa jadi ganas. Dari mana semua ini? Karang-karang. Kita ini orang Islam punya hukum. Enggak ada masalah. Itu kan sisa plasenta yang sudah tidak dipakai. Enggak masalah. Mau ditanam boleh, mau ditaruh kresek, dibuang di sampah, enggak masalah sebenarnya. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan si bayi gitu. Juga sama dianjurkan kita untuk mencukur rambutnya. Ini sama pada hari yang sama, hari ke-7 diberikan nama, diakikahkan, gitu kan. Kemudian dicukur rambutnya. Yang dicukur rambutnya ini dianjurkan agar sampai habis, kemudian ditimbang dengan timbangan perak atau emas. Kira-kira berapa gram beratnya, dinilai pada hari itu perak berapa, lalu disedekahkan jumlahnya. Lalu disedekahkan jumlahnya, laki-laki perempuan sama saja. Umumnya sih biasa kalau rambut bayi itu kurang dari 1 gram atau 1 gram maksimal. Biasanya begitu. Maka kita nilai berapa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal masalah pendidikannya. Pendidikan agama, bagaimana kita mendidiknya dengan cara yang baik. Kalau ada orang misalnya tidak sempat berakikah, maka yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak perlu akikah lagi. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, kalau saya sudah besar tidak akikah orang tua saya dulu, saya akikah lagi enggak usah akikah, enggak apa-apa. Kan gitu. Sudah lepas dari hukumnya. Karena lebih kuat pendapat mengatakan kalau lewat dari hari yang telah ditentukan oleh Nabi SAW hari ke-7,
berarti sudah gugur hukum kewajibannya kalau dia tidak punya kemampuan ya.